mereka jadi sosok harimau ini melindungi kita. Jangan sampai mengadakan. Kenapa? Kamu yang buat buruk. Siapa? 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 Tentara Jepang. Tentara Jepang. Selamat malam para pemirsa. Malam kali ini kita tim Sakraroka akan mengeksplor gua Jepang yang bertepatan di Klungkung. Jadi di sini saya ingin mengulas apa sebenarnya yang terjadi di masa dahulu saat pembuatan gua Jepang ini. Tanpa panjang lebar, mari ikuti saya ke dalam. Pemirsa, tanpa panjang lebar lagi, saya sama Jero akan mengeksplor apa saja yang ada di dalam, Jero. Bagaimana? Ya, ayo kita langsung aja. Ya. Swastiastu. Jadi pemirsa, gua ini sudah menjadi cagar budaya ya di Klungkung, di mana dulu gua ini dibuat oleh penjajah Jepang. Itu dibuat 24 jam tanpa berhenti, itu nonstop. Dan yang disuruh membuat itu mereka membawa pekerja dari Romusa, dari Jawa, dan ada juga orang-orang pribumi sekitar sini Jero. Mereka disuruh kerja 24 jam tanpa diberi makan, tanpa berhenti. Sudah lumayan sesak ya, saya sudah mulai berinteraksi sama aura-aura di sini. Dan di sini juga, kenapa mereka memilihnya di sini? Ini tanahnya mereka udah pilih karena tekstur tanahnya yang kuat Jero. Jadi mereka orang Jepang itu disuruh menggali ini untuk pertahanan diri dari sekutu Hindia Belanda. Benar. Dan di sini juga banyak saya lihat roh-roh orang Jepang tanpa kepala ya. Bagaimana Jero bisa merasakan? Coba dideteksi dulu auranya Jero. Ya, semenjak waktu kita masuk ke sini, saya sudah bisa merasakan bahwa kita sudah disambut dan mereka ada di dalam sana. Dan goanya ini pun dia nyambung ya, nyambung satu sama yang lainnya Ya. goanya itu. Kita Baik. langsung aja ke sana ya. Ya, baik. Di sini saya melihat juga ada beberapa tahanan ya. Tahanan itu baik dari orang pribumi, dari prajurit-prajurit kerajaan Klungkung juga, mereka ditahan sini. Dan saya juga melihat salah satu kamar yang ada di sini itu, satu kamar itu disekap ada 40 sampai lebih bahkan Jero. Mereka disekap, itu nggak boleh keluar, bahkan buang air besar, buang air kecil, sampai meninggal pun di kamar itu. Ya. Jadi malam ini kita akan mencoba menguak misteri tentang energi-energi yang ada di tempat ini, apa yang telah terjadi di masa lampau. Ini auranya benar-benar pengap. Yang saya hirup itu kayak bau darah sama bau keringat Jero. Serta aura kesedihan yang saya lihat. Yang sebelah kiri saya ini kayak sebuah kamar atau sebuah ruangan.
yang berukuran mungkin sekitar 1,5 meter kurang lebih ya. Nah, Jero, di sini saya juga lihat waktu para pekerja membuat gua Jepang ini, mereka merangkak minta makan, tapi itu tidak dikasih sama penjajah Jepangnya, malah mereka ditendang dan dibilang seperti mengumpat dalam bahasa Jepang, dibilang bodoh lah, goblok lah, apa malas. Bahkan kalau ada pun air hujan, mereka sebenarnya ingin keluar, ingin minum air hujan itu. Ya, benar. Jadi tempat ini menyimpan banyak misteri dan juga menyimpan banyak Kisah memilukan. kesedihan yang memilukannya dari Serta warga. amarah Jero. Ya. Ini amarah dari para pekerja, Pekerja. dari siksa ya. Satu sisi saya juga melihat nggak sepenuhnya prajurit Jepang itu salah ya, karena mereka melaksanakan tugas seperti itu Jero. Ya. Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka yang akan dipenggal oleh komandannya. Komandannya. Coba kita mengeksplor lebih dalam. Kalau tidak salah, gua Jepang ini dulu dibangun pada tahun 1941 pemirsa. Di sini juga lumayan banyak ya dulu bekas orang yang disekap. Orangnya benar-benar apa ya, bertabrakan sama saya sampai saya sesak. Dan saya juga melihat dulu pada saat bom jatuh di Hiroshima sama Nagasaki itu Jero. Jadi kerajaan Sunggung itu mengetahui Jepang itu sudah lemah dan mereka mengatur strategi seperti orang-orang pribumi kita, tentara-tentara kita itu akan melakukan penyerangan. Jadi mereka itu seperti apa ya, strateginya itu mereka masuk, ada yang dari gua sebelah sana dan gua sebelah sana, terus titik temunya itu di tengah-tengah sini. Nah, sekitar sini saya melihat ada prajurit Jepang yang udah terkepung. Jadi mereka ya, jadi mereka itu nggak bisa berkutik lagi. Jadi karena saking amarahnya orang pribumi atas perlakuan Jepang kepada orang kita, mereka ditebas. Jadi banyak saya melihat juga di sini sosok prajurit Jepang yang tanpa kepala pemirsa. Jadi saya merasakan energi yang sangat kuat di sebelah sana. Mari kita telusuri ke sana dulu. Kita coba ke sana ya. Jadi pada masa itu kisah-kisah memilukan banyak sekali terjadi di sini ya, baik dari orang-orang pribumi serta pekerja Romusa itu sendiri. Dan pada masa ini sekarang sudah dijadikan cagar budaya alam. Di sini juga saya merasakan sering terjadi kecelakaan di depan sana Jero. Itu dimanfaatkan oleh orang yang melakukan ilmu hitam Jero. Jadi mereka memanfaatkan aura kelam di sini, aura negatif yang ada di sini, itu menarik seperti katakanlah saya katakan orang yang menekun ilmu hitam atau melakukan pesugihan. Jadi mereka otomatis kan meminta tumbal. Ya. Mereka memanfaatkan energi yang ada di sini. ya, untuk Ya. menarik, untuk supaya ada orang kecelakaan di sana. Jadi itu dijadikan tumbal seperti itu. Otomatis roh yang kecelakaan di sana atau orang yang meninggal tanpa meninggal secara tidak wajar
Itu rohnya ketarik ke sini semua. Auranya sangat negatif sekali di sini. Jadi saya merasakan energi yang sangat kuat sekali di tempat ini, khususnya tempat. Selamat malam. 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 Oke pemirsa, mediator kita sudah kerasukan sesosok makhluk astral yang ada di sini. Selamat malam. Mari kita tanya-tanya apakah yang terjadi sebelumnya Malam. Anda bisa bicara? pada makhluk astral ini. Selamat malam, selamat malam. Malam. Bisa bicara? Ini dengan siapa? Kamu orang mana dulu? Orang Bali? Orang Bali. Kamu bekerja di sini dulu? Iya. Kamu cewek apa cowok? Cowok. Oh, Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi dulu di sini? Kenapa? Tidak berani? bisa ceritakan. Sakit? Sakit. Apanya yang sakit? Lapar. Oke pemirsa, jadi seperti yang saya katakan tadi, benar ya, menurut feeling saya tadi, mereka tuh benar-benar disiksa sampai mati kelaparan seperti ini. Lapar. Dulu kamu tepatnya matinya di sebelah mana? Sebelah mana kamu matinya? Di sana. Di belakang. Jadi dulu beliau ini meninggalnya sebelah sana pemirsa, meninggal karena kelaparan. Boleh saya tahu sesosok apa aja yang ada di sini lagi selain Anda? Banyak. Ini teman-teman Anda berada di sini semua. Oke, Juru, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Hah? Nama kamu? Tidak ingat. Tidak mau? Jadi apa yang bisa kita bantu buat Anda? Hah? Kenapa? Nggak tahu. Jadi mereka pun tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena selama ini mereka terkurung di tempat ini setelah sekian lama sejak kejadian yang menimpa mereka, sejak terjadinya penyekapan dan penyiksaan yang ada di tempat ini. Sini saya melihat benar-benar tidak punya hati. Mereka ini disiksa dulu Juru. Anda keluar dulu ya. Anda keluar ya. Siapa yang bisa memberi informasi di sini tolong dipanggil ya. Bisa? Bisa. Anda keluar, nanti saya akan doakan. Ya. Anda keluar dulu. Coba dipanggil mungkin ada temannya yang bisa memberikan kita informasi tentang keberadaan tempat ini ya. Ya. Masuk. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Bisa kita berkomunikasi? Selamat malam. Konbanwa. Anda tidak ngerti bahasa Jepang? Anda orang dari mana? Asli sini? Bisa duduk? Coba duduk, coba. Saya lihat ini karena bekas kelaparan juga Juru, jadi dia sangat-sangat lemas juga. Ini dengan siapa? Anda bisa bicara? Bisa. Nama Anda siapa? Tidak ingat ya? Kenapa? Yang keras. Ah?
Takut? Takut sama siapa? Di sini? Siapa? Siapa itu? Tentara Jepang ya? Iya. Nggak usah takut ada kita. Kita sini hanya ingin menggali informasi apa yang dulu pernah terjadi, sejarahnya seperti apa di sini. Bisa Anda ceritakan kepada kita? Penyiksaan. Pemirsa, saya pegang badan mediator ini gemetar karena saya juga melihat badannya sangat kurus sekali dulu. Ya. Dia seperti kelaparan dan lemah dari sekali. postur tubuhnya kita bisa lihat kayak begini loh. Ya. Bisa Anda ceritakan? Anda bisa bercerita kepada kita tentang yang berada di tempat ini. Banyak. Anda bisa bicara lebih keras lagi? Nggak bisa. Enggak ada tenaganya juga. Kira-kira berapa orang total semua ada di sini? Ratusan? Banyak. Banyak. Jadi di sini ada banyak roh-roh dari korban-korban penyiksaan dari tentara Jepang ya. Terus selain itu mungkin ada makhluk-makhluk lain yang bertempat di sini. Sosok apa aja yang ada? Anda tahu? Takut ya? Nggak berani ya? Mungkin kita bisa Panggil coba tentara Jepang itu, Jero. Kita coba kamu keluar ya? Keluar ya? Saya coba pakai yang tentara Jepangnya. Jujur pemirsa, baunya sangat menyengat sekali ya. Semakin lama, jadi auranya itu semakin menyengat. Bau keringat sama bau darah itu sangat pekat di sini. Sekarang jurunya sedang memanggil energi dari roh tentara Jepang yang berada di sini. Masuk. Selamat malam. Malam. Kenapa? Anda bisa bahasa Indonesia tidak? Oh, tidak ada kepala. Jadi pemirsa, benar yang saya jelaskan tadi, banyak tentara di sini yang tanpa kepala ya, tentara Jepang. Karena saat penggerebekan itu Jero, kepala mereka memang ditebas oleh orang-orang pribumi kita. Ya, benar. Nah, terus kepalanya itu dibuang kemana? Dibuang ke sungai sebelah sana. Sungai sebelah sana. Jadi sebelah sana itu sungainya memang benar-benar pekat aura negatifnya. Jero. Di sebelah sana ya. Kalau begitu mungkin kita coba menarik makhluk-makhluk lain yang ada bertempat di sini. Mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan kita dan memberikan informasi yang lebih. Karena kalau sosok makhluk-makhluk seperti ini Susah kita berinformasi ya. Dan bisa coba kita menarik energi yang lain yang berupa sosok-sosok makhluk penunggu yang ada di sini. Yaudah, kamu kembali ya. Saya akan coba menarik makhluk-makhluk sosok lain yang ada di sini. Apakah saudara tahu makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini? Tahu? Nggak tahu. nggak ngerti dia juga. Nggak ngerti. Ini ada orang Jepang. Ya udah, kamu keluar ya. Keluar. Ya, keluar. Kenapa saya merasa ada seorang perempuan ya? Pemirsa, tentara Jepang yang tadi susah kita ajak komunikasi. Masuk. Karena dia berbicara susah, karena kepalanya sudah tidak ada. Jadi Jero mengganti energi makhluk astral yang lain agar kita bisa mengambil informasi lagi. Selamat malam.
Jadi pemirsa, tadi jeronya menetralisir ya semua makhluk negatif yang tadi masuk, semua makhluk astral yang tadi masuk, dinetralisir semua jeronya. Sekarang Anas sudah sadar. Ya. Anas, bisa kamu ceritakan bagaimana tadi sosok apa aja yang masuk ke dalam dirimu dari awal, yang tanpa kita undang itu sudah masuk, bapak Dari itu? awal kan pertama masuk situ Ya, emang ada orang yang mau menyampaikan, ya. ngikutin Terus? sampai sini. Dia itu Sosok apa? manusia, Lagi ada perempuan? kakinya itu sudah kayak lumpuh. Sudah lumpuh, ya. Terus Yang sekitar umur berapa? Separuh baya atau sudah tua, sudah tua? Sudah tua. Separuh baya. Terus apa lagi? yang kedua lumpuh, memang lumpuh. Yang kedua itu orang lumpuh. Terus Yang ketiga yang ketiga, tanpa kepala. tambah kepala. Itu bisa Anda lihat nggak? Bajunya seperti apa atau bagaimana? Pakai seragam. Pakai seragam tentara orang Jepang. Jadi benar ya pemirsa. Yang pertama sama yang kedua itu orang-orang pribumi yang ada di sini, yang meninggal di sini. Jadi yang ketiga itu tentara Jepang tanpa kepala. Oke Jero, kita telusuri Kita sana coba ya. karena Ayo. yang di sebelah sana sudah mau manggil-manggil. Manggil ya, ayo. Iya. Ayo. Jadi pemirsa, walaupun di dunia nyata kita lihat ini kosong ya, lowong, tapi di alam sana itu ini benar-benar penuh dan sesak. Dan di sini juga sudah ditumbuh beberapa akar, biar lingkungan sudah masuk ke sini. Energinya sangat kuat sekali di sini. Di sini dulu tempat penyekapan para pekerja Romusa sama orang-orang pribumi kita. Bahkan sampai buang air pun Hadir. mereka tetap di sini. Kasihan sekali pemirsa. Jadi benar ya mereka pilih di sini itu tanahnya mereka pilih dulu karena teksturnya ini kuat. Malam. Jadi pemirsa, radiator kita sudah kerasukan lagi. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Dengan siapa? Hah? Genderuwo. Genderuwo. Oke pemirsa, Sudah kena masuk dalam bentar. Masuk ke dalam yuk. Ayo, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. mediator kita kerasukan sesosok genderuwo Jero ya. Ya, genderuwo. Ya. Bisa dilihat kekuatannya sangat-sangat besar ya. Jadi dari hentaan tangan aja ini gua sampai bergetar. Selamat malam. Sebelumnya kami minta maaf kalau kedatangan kami semua ke sini mengganggu yang bertempat yang ada di sini. Kami hanya ingin menguak misteri tentang keberadaan tempat ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami sedikit tentang keberadaan tempat ini? Bisa? Bisa. Tolong jelaskan bagaimana ini dulunya, apa-apa saja yang ada di sini. Masyarakat di sini. Ya. Kenapa? Banyak di sana. Banyak di sana. Sedang apa mereka? Apa yang mereka lakukan di sana? Kesakitan. Karena disiksa. Terus? Apa lagi? Apa saja kejadiannya terdahulu yang terjadi di sini? Dipukul. Terus disiksa. Saya juga mendengar ada beberapa suara cambukan. Terus
yang saya lihat di sini, orang yang ditusuk dari belakang itu orang kita juga, masyarakat kita. Jadi saya melihat juga juru kemarin one war ya, terdahulu itu beberapa kerjaan pribumi itu disiksa dengan dipecut, ditendang, dipukul, serta ditusuk pakai itu pisau tentara itu. Tentara itu ya. Ya, ditusuk dari belakang. Apalagi? Bisa dijelaskan Bisa lagi? diceritakan lagi tentang keberadaan tempat ini. Di mana mereka berkumpul sekarang? Di sana. Ada pesan mungkin yang ingin disampaikan? Tidak. Saya ingin bertanya, selain sosok roh-roh yang sebagai korban dari zaman dahulu, korban manusia itu, ada sosok-sosok makhluk apa aja yang ada di sini selain Anda? Kuntilanak. Ada. Selain itu, pocong ada. Pocong ada juga di sini. Pocong di sini ya. Nah, kalau di seberang jalan itu ada sosok apa aja di sana? Oh, genderuwo ada di sana. Katanya korban dari pemenggalan kepala itu kepalanya dibuang di sana. Apa benar? Benar. Jadi para pemirsa, korban dari pemenggalan kepala dari para korban zaman dahulu di sini, kepalanya dibuang di seberang sana. Ada sebuah kayak sungai gitu. Jadi pemirsa, dia menjelaskan, dia melihat tentara Jepang sedang datang ke sini, sedang membawa kepalanya. Apa mereka ingin menyampaikan sesuatu? Tidak. Tidak. Apa yang mereka lakukan? Hanya ingin melihat, jalan-jalan. Terus orang-orang pribumi ini di sini masih disekap seperti itu, masih disiksa ya. Nah, di sini saya juga melihat sering terjadi kecelakaan di jalan depan sana, dan rohnya ketarik ke sini. Apa itu benar? Tidak. Tidak. Tapi kenapa sering ada kecelakaan dan mendatangkan korban di sana? Itu sebenarnya yang membuat siapa? Apa aura dari sini? Siapa? Tentara Jepang itu. Kenapa mereka meminta tumbal? Lalu? Oh, menampakkan diri. Oh, hanya ingin kita masyarakat tahu akan keberadaan mereka begitu. Dengan cara Menampakkan diri sehingga terjadi kecelakaan. Ya. Apa sering mereka mengganggu masyarakat di sini? Tidak. Tidak ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin kita mencoba mengeksplor seberang sana. Di seberang sana di sungainya. Ya. Oke pemirsa, tadi sesosok genderuwo itu keluar, dan sekarang yang masuk adalah sesosok harimau. Di mana harimau ini masuk jika ada aura negatif yang ingin menyerang kita. Jadi sosok harimau ini melindungi kita. Jangan sampai mengatakan. Kenapa? Kamu yang buat bodoh. Siapa? 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 Tentara Jepang. Tentara Jepang. Kenapa? Dia ingin menyerang kita? Jangan nambah-nambahkan. Jadi dia ingin menyerang. Jadi intinya dia ingin mengganggu ya di sini. Apa yang sedang dia lakukan di sana? Memegang kepalanya. Oh, memegang kepalanya. Jadi pemirsa, di mana radiator kita langsung kerasukan harimaunya, karena di sini posisinya roh tentara Jepang itu datang ingin menampakkan diri sambil membawa kepalanya ya. Jadi harimau ini tidak terima karena roh tentara Jepang itu sering menampakkan dirinya di jalan sana, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan sering itu. Ada yang ingin
ingin disampaikan? Sampaikan kepada semua Jepangnya itu supaya tidak mengganggu dan mencari korban lagi. Silakan. Anda sering menampakkan. Cukup. Rakyat sini yang menderita. Jangan orang lain. Cukup. Berapa orang yang ada di sini? Tentara Jepangnya? Orang 10. Orang 10. Jadi pemirsa, harimaunya memberi pesan kepada tentara Jepang. Mereka ada 10 orang jumlahnya. Jangan suka menantangkan diri sama masyarakat di sini. Cukup orang-orang terdahulu aja yang merasakan penderitaannya. Dan tentara Jepangnya itu juga membawa kepala dia. Pegang kepalanya ya. Ada lagi ya? Tidak ada ya? Ya. Ada. Ya. Ada bisa buka sekarang? Ya. Ada air. Jadi pemirsa bisa tarik kesimpulan, walaupun zaman berganti zaman, tahun berganti tahun, tapi cerita terdahulu itu masih tetap tersimpan di bawah goa ini ya. Itu nggak akan pernah terusir oleh waktu. Jadi kita di masa generasi muda sekarang lebih bisa menghargai para pengorbanan leluhur kita terdahulu, bisa menghargai, bisa mengerti bagaimana dulu orang-orang kita berjuang sama penjajahan kita. Jadi marilah kita introspeksi diri, lebih menjaga bagaimana negara ini agar tidak terjajah kembali seperti dulu ya, dan masyarakatnya tidak menderita lagi. Oke. Seperti yang Harimau tadi sampaikan ya, roh tentara Jepang itu ada di sini. Mereka berjumlah 10 orang. Dan saya di sini melihat flashback Jero dulu. Nah, permisi. Dulu waktu dia terkepung, itu dia ditusuk sama orang pribumi kita. Iya. Ya, karena saking dendamnya ya. Tentara Jepang tuh kayak seperti apa ya? Sudah mohon ampun. Ya. Tapi karena sudah saking dendamnya orang pribumi, jadi dia ditebas. Ini nih, cekok ini nih, darahnya dia mengalir di rumah. Darahnya. Ya. Oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi Jero sebelum kita penutupan? Saya rasa tidak ada yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk malam ini Penelusurannya kita cukupkan sampai di sini ya, karena udah jelas, udah clear. ya, Jadi siapapun Anda yang berkunjung ke sini, tolong sama-sama dijaga cagar budaya ini. Walaupun kelihatannya seperti sederhana, gua atau batu yang di lubang-lubang, tapi mereka memiliki kisah yang sangat memilukan, sejarah yang sangat-sangat menyedihkan, serta hargai peninggalan leluhur kita yang terdahulu ya. dan juga berhati-hati dalam berucap dan kita bertingkah laku di tempat ini, karena di sini ada sosok roh-roh jahat juga yang Banyak. mungkin akan menyakiti kita yang berbuat tidak baik, yang tidak berkenan bagi mereka. Oke. Jadi Malam ini kita sudahan sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Serta kami tunggu komen-komen Anda serta referensi tempat-tempat angker lainnya yang mungkin bisa kita datangi untuk eksplor lagi Jero ya. Ya. Oke. Jadi konten kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, selamat malam. malam, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.